Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jalla wa ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Antara lain nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang sehingga dengan semua nikmat itu pada detik ini, hari ini, siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan perwujudan syukur kita atas segala nikmat-nikmat tersebut dengan menjalankan ibadah Jumat ini, semua amal ibadah kita, mulai dari ibadah sholat Jum'ah, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan jangan lupa i'tikaf kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan ganjaran yang berlimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan panjatan salawat kita kepada beliau kelak dibalas dengan mendapatkan syafaat yang kita tunggu-tunggu di akhirat nanti, yakni asy-syafa'ah al-uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa mengingatkan, mengajak, wasiat, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tak lain dan tak bukan adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk takwa adalah menjalankan perintahnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap istri kita, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita.
berita yang kita lihat di media sosial, generasi muda kita sudah banyak yang amburadul, narkoba, pergaulan bebas, motor geng, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita abaikan tanggung jawab ini, maka bisa saja orang lain yang sekarang tersandung kasus itu anak kita. Pergaulan bebas tidak pandang bulu, mau anak orang biasa, mau anaknya orang berpakat, semua pasti akan bisa terkena ketika orang tua abai sebagai pemimpin rumah tangga. Karena saking parahnya kenakalan remaja saat ini, sampai pejabat negara, gubernur kita turun tangan untuk mengatasi kenakalan remaja itu, yang semestinya kita sebagai orang tua yang pertama kali bertanggung jawab, karena kita 24 jam bersama anak-anak kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita evaluasi diri. Sudahkah kita sebagai orang tua melaksanakan tanggung jawab itu dengan menjadi orang tua yang baik, dengan menjadi orang tua yang layak diteladani oleh anak, sehingga pejabat tidak perlu ikut campur sampai menyekolahkan anak masuk ke barat. Terlepas dari kontroversi yang ada, mari kita evaluasi. Ada apa dengan generasi muda kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga pejabat pemerintah harus turun tangan. Dalam analisa pakar, sosiolog dan pakar-pakar yang lainnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak kita menjadi bermasalah. Saya nggak nyebutnya nakal, karena bahasa nakal jelek, bermasalah. Karena bagaimanapun istilah itu adalah doa. Nyebut anak nggak boleh, anak nakal nggak boleh. Kalau bapak lagi emosi sama anak, oh anak soleh. Kalau anak nakal jadi anak nakal beneran, alhamdulillah. Kalau anaknya nakal, bapaknya gimana? Nah, seperti itu. Maka dari itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, faktor keluarga. Anak bisa menjadi bermasalah gara-gara faktor keluarga. Perlu kita ingat bahwasanya al-usrah, bahasa Arabnya keluarga, adalah madrasatul ula. Al-madrasah al-ula, sekolah atau pendidikan pertama, baik dan tidaknya anak kita, itu orang tua, keluarga. Kenapa kamu bermasalah, nak? Orang tua saya nggak ada waktu buat saya, Pak. Bapak nyari duit, emak nyari duit, gua sendirian. Akhirnya apa? Pelampiasan di luar. Bolehlah duit dicukupin, tapi kasih sayang nggak ada. Itu faktor yang pertama. Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka kita harus evaluasi. Ini kompleks, biasanya udah kental dengan yang namanya semua aktif. Ayah berkarir, ibu berkarir, anak diabaikan. Yang kedua, faktor al-bi'ah, lingkungan. Kalau sudah di rumah itu broken home, maka dia akan cari pelampiasan, maka dia akan nyari teman yang nyaman dengan dia, yang bisa diajak curhat. Maka dari itu Rasulullah SAW saling mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan terpengaruh oleh pertemanan. Kalau yang ditemani itu baik, maka insya Allah anak kita juga baik. Maka faktor yang kedua inilah juga penting, harus diperhatikan. Yang ketiga, faktor kenakalan remaja di era digital ini tak lain dan tak bukan adalah setan gepeng. Jangan pikir anak kita nggak pernah keluar dari rumah, antum di kamar, biar bisa lebih puas daripada anak yang keluar rumah. Maka orang tua sekarang, ma'asyiral muslimin, kudu cerdas, nggak boleh gaptek, harus tahu
Karena apa? Bahayanya gadget itu sungguh luar biasa. Dulu yang namanya tawuran, kalau kesenggol di pinggir jalan, sekarang udah janjian. Lantas bagaimana solusinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Yang pertama, dari keluarga dulu. Maka kita sebagai orang tua harus yang pertama memberikan perhatian kepada anak kita. Nah, bagaimana sekolahmu nak? Nak, bagaimana ngajimu nak? Nak, kamu ada masalah atau tidak? Jadi jangan dipikir orang tua cuma nyetak doang, setelah itu gak ada tanggung jawab. Karena apa? Allah mengancam di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga itu anakmu, jaga itu keluargamu dari bara api. Artinya apa? Kalau kita tidak menjaga anak kita, pendidikan diabaikan, pergaulan diabaikan, akhirnya anak kita melakukan maksiat, yang mabuklah, yang narkoba, yang membunuh, naudzubillah. Maka itu tanggung jawab bukan hanya anak kita yang dimintai pertanggungjawaban, tapi kita adalah manusia yang pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang panjang hadisnya, yang saya singkat dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah orang yang dibebani tanggung jawab, seorang pemimpin, dan kalian kelak mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kita harus membangun komunikasi kepada anak kita, bangun kedekatan dengan anak kita. Jadilah sahabat yang terbaik selain sahabat-sahabat di luar sana. Sekarang Bapak harus evaluasi, kapan terakhir Bapak komunikasi sama anak? Tahu-taunya komunikasi marah-marah yang ada. Berikutnya, bangun quality time. Bagi yang Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu Ahad wajib bersama anak. Waktu yang berkualitas, sisihkan waktu untuk anak. Ajak sesekali kemana yang disukai oleh anak. Insya Allah, kalau faktor internal keluarga beres, ayah ibu menjadi sahabat yang terbaik, insya Allah kenakalan remaja kita saat ini yang terjadi akan bisa diminimalisir. Yang kedua, faktor lingkungan tadi. Bagaimana sikap kita? Maka jadilah teman yang baik, awasi pergaulan kita. Maka banyak sekali orang tua sekarang yang baru sadar. Saya ngurusin PPDB di pesantren Al-Hidayah Rawadin, nanya, Bu, Pak, kenapa anaknya ditaruh di pesantren? Jawabannya apa? Pergaulan. Saya ngeri lihat anak sekolah sekarang, nggak bisa yang namanya kesenggol dikit langsung parang yang berbicara. Maka saya percaya pendidikan terbaik saat ini adalah pondok pesantren. Maka saya taruh anak saya supaya anak saya bisa lebih dewasa, bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu. Artinya apa? Pergaulan itu sungguh sangat kuat sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, sa'adatul mar'i arba'un. Ciri orang bahagia itu ada 4. Antakuna zawjatuhu sholihah, istri baik, wa auladuhu abraran, anak baik, wa ayyakuna khulata'uhu sholihina, lingkungan juga baik. Ayyakuna rizquhu fi baladi, nyari rezeki kagak jauh-jauh. Lingkungan yang baik disebut oleh Rasulullah termasuk ciri kebahagiaan. Karena apa? Pengaruhnya sungguh luar biasa. Maka dari itu kita harus waspada terhadap lingkungan anak-anak kita. Kita harus selektif siapa teman-teman anak kita. Jangan sembarangan anak kita itu dilepas. Boleh jadi kalau kita salah dalam mendidik anak, pergaulan dibebaskan, maka naudzubillahi min dzalik, anak kita akan menjadi bermasalah. Berikutnya, solusi kita sebagai masjid, sebagai DKM itu harus berperan juga.
Contoh kecil kita sebagai pengurus masjid, bagaimana cara menciptakan masjid ini adalah tempat ibadah yang ramah dengan anak, yang menyenangkan buat anak generasi muda kita, yang aman untuk curhat. Maka DKM minimal harus membuat program remaja Masjid Baitur Rahman. Kalau perlu libatkan di dalam kepengurusan dari golongan anak-anak. Karena apa? Syababul yaum rijalul. Kata para penjaga, para hukama, anak generasi muda saat ini akan meneruskan kita semua. Supaya nanti ini masjid ke depannya lebih baik, maka kita harus kader dengan mewadahi suatu organisasi cabang daripada kepengurusan adalah remaja masjid. Buat kegiatan-kegiatan yang mendukung apa yang mereka inginkan. Kajian Islami, kajian halaqah haid dan sebagainya, kajian muasyarah al-islamiyah, perkara buat dukung program keremajaan. Supaya apa? Supaya generasi muda kita khususnya di komplek perumahan Bambu Kuning ini bisa menjadi generasi yang baik dan bahkan bisa menggantikan kita di dalam untuk kepengurusan masjid ke depan. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa anak istri kita itu bisa menghambat perjalanan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu kaki langkah kita sudah mancik di surga, sudah natap di surga, tapi terhalang gara-gara apa? Anak kita abaikan. Seringkali saya sampaikan di masjid, kalau ibadah, bapak-bapak ibu sekalian, jangan ibadah sendiri. Anak itu diperhatiin. Ajak anak kita ke masjid, ajak anak kita ke taklim. Supaya apa? Besok nih kalau bapak sudah masuk kaki satu di surga, akan bebas kaki satunya nginjak. Kenapa? Anak sudah diberikan tanggung jawabnya. Kewajiban kita sebagai orang tua sudah kita penuhi. Jangan sampai kita soleh, anak kita tidak soleh. Kenapa? Mereka akan menuntut, dulu gua kagak pada diurus sama bapak. Yang akhirnya apa? Kita ditarik, naudzubillahi min dzalik, di dalam neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mendidik anak kita, istri kita, dan mudah-mudahan istri anak kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah sehingga bisa menjadi bekal yang bermanfaat, investasi akhirat, waladun shadiqun yaduna. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.